Aku udah siap loh, Aryo. Aku juga udah siapin kok uangnya. Benar. Bener. Ayo, udah gak tahan lagi nih. Tunggu dulu. Kamu bawa uang yang 2 jutanya nggak? Kamu gimana sih? Di saat tegang gini, kamu mikir uang lagi. Ya udah, kita lanjut aja yuk. Hilangnya kabar berita dari sang putri tercinta tentu menjadikan keresahan bagi Ratno dan Jumila, orang tua kandung Rika. Jangan mudah panggil begitu lah, Bu. Bikin Bapak penasaran aja. Mending juga duduk sini, kita doakan. Gimana ibu bisa tenang sih, Pak? Anak kita tuh 2 hari nggak ada kabar, Pak. Nggak ada kabar. Gimana ibu bisa tenang? Iya, Bu. Bapak juga ngerti. Tapi tunggu kabar dari Andre. Pak, telepon dari Andre, Pak. Halo, Nak Andre. Gimana, Nak? Kamu udah ketemu sama Rika, kan? Rikanya baik-baik aja, kan? Rika. Rika baik-baik aja, kan? Udah, sekarang kamu suruh pulang aja, ya? Rika udah meninggal dunia, Bu. Enggak. Nah, Andre pasti bercanda, ya kan? Andre gak bercanda, Bu. Sekarang Andre lagi sama polisi akan mengevakuasi jenazah Rika, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa dengan Rika, Bu? Ya, kenapa dengan Rika, Bu? Ngomong, Bu. Rika, Pak. Kenapa, Bu? Sebuah kabar memilukan hati dan menusuk jantung terdengar di telinga Jumila dan Ratno. Rika, putri kesayangan mereka, kini telah tiada, meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya, dan juga meninggalkan sebuah tanda tanya. Ini, Bu, ada sedikit oleh-oleh buat Rika, Ibu, dan Bapak. Kisah asmara antara Rika dengan Andre rupanya kini semakin tumbuh merekah. Bunga dari sebuah hubungan cinta kasih, tentunya sebuah janji ikatan suci pernikahan. Pak, saya datang ke sini bermaksud untuk melamar Rika agar bisa menjadi istri saya. Alhamdulillah. Akhirnya Andre berucap juga, Pak. Iya, Bu. Bapak juga ikut senang. Ya kan, Bu? Tapi Nak Andre, apa kamu yakin mau menikahi Rika? Maksudnya, Bu? Ya kan kamu tahu sendiri kalau Rika ini sudah janda. Akan tetapi pahitnya masa lalu dalam kehidupan rumah tangga yang pernah dijalani Rika, akankah menjadi penghalang di antara mereka dalam menjalani bahtera kehidupan bersama? Oh iya, Bu. Saya lupa. Kenapa Nak Andre? Iya, saya lupa kalau saya nggak bisa hidup tanpa anaknya Ibu. Ya ampun, Nak Andre ini bisa aja sih. Kebahagiaan jelas terpancar dalam raut wajah Rika akan hadirnya sosok Andre dalam hidupnya. Andre begitu menerima Rika apa adanya, lebih dan kurangnya, suka dan dukanya. Keberuntungan akan kebahagiaan yang dimiliki Rika saat ini rupanya tak terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani Aryo dengan sang istri. Kamu mabuk lagi? Dia. Bang, mau sampai kapan sih kamu kayak begini? Aku capek tahu ngadepin kamu seperti ini. Udahlah, nggak usah berisik. Kamu kalau mau ceramah jangan sini. Tuh, di luar sono. Bang, tolong dong Bang. Jangan mabuk terus, kamu nggak kasihan sama aku. Kamu denger gak? Udah, kamu gak usah berisik. Hah? Tugas istri itu melayani suami, bukan malah ngatu-ngatu. Kamu denger gak? Nih. Aryo, kamu tuh kenapa sih? Ini tuh istri kamu loh. Ibu tolong bilangin sama dia. Jangan suka ngatu-ngatu suami, Bu. Aryo, bisa nggak kamu jaga sikap kamu? Apa pantas tiap malam kelakuan kamu kayak begitu terus? Udah, Pak. Bapak gak usah ikut-ikutan. Aku ini capek, Pak.
Aryo! Ayo, Aryo! Aryo. Rumah tangga yang dibina baru seumur jagung itu ternyata menyimpan luka. Ketidakharmonisan yang diakibatkan oleh perilaku buruk salah satu pasangan tentu akan menjadi duri tajam dalam rumah. Memang tak mudah rasanya untuk kembali melangkahkan kaki ke dalam bahtera rumah tangga. Ketika telah 2 kali sudah kapal cintanya karam, disapu ombak perceraian. Rika, kamu lagi apa? Kamu belum sih? Apa yang kamu pikirin? Enggak Bu, aku lagi main handphone aja kok. Kamu jangan bohong sama ibu. Kamu resah ya? Karena mau jadi istri orang. Ini Bu, aku tuh sebenarnya masih trauma. Trauma? Trauma kenapa? Ibu kan tahu, aku tuh nikah udah 2 kali. Gagal juga aku udah 2 kali, Bu. Sekarang aku udah mau nikah yang ketiga kali. Apa nanti pernikahan yang ketiga ini gagal juga ya, Bu? Rasa trauma yang dimiliki Rika akan kegagalan dalam sebuah pernikahan ternyata sempat membuat kebimbangan dalam menerima Andre sebagai calon imam baginya. Kita sebagai manusia itu harus selalu ikhtiar, ya. Dari siapa, ayo? Dari Andre ya? Bukan, Bu. Ini tuh aplikasi. Jadi kita bisa temenan sama orang banyak tanpa harus ketemuan, Bu. Udah sekarang kamu istirahat, kamu tidur. Besok kan kamu mau ke Jakarta. Udah istirahat? Iya, Bu. Sebuah pesan dari aplikasi chatting pertemanan mengalihkan perhatian Rika. Apakah benar ada laki-laki lain dalam kehidupan Rika selain Andre saat ini? Lagi-lagi otak kriminal telah tertanam dalam pikiran Aryo dan kawannya. Selain gemar meminum minuman keras, rupanya cara tak lazim pun dilakukan mereka demi mendapatkan uang. Ini yang namanya cakung, yuk. Cuaca mendukung. Sepi nih, yuk. Yuk. Ntar kalau misalkan gue udah berhasil ngobrolin motor, lu langsung naik, oke? Yuk. Nah, gue tuh dari tadi ngomong. Iya. Lu malah sibuk main HP. Lu sebetulnya mau duit kagak sih? Ini kerjaan kelarin dulu. Kok, coba lu lihat ini dulu. Lu ngapain sih susah-susah nyari uang? Gak usah nyuri, cari yang tanpa resiko. Nih, gua ada aplikasi baru, aplikasi chatting, men. Aryo justru memperlihatkan sebuah aplikasi yang menurut dirinya akan mendapatkan keberuntungan. Kita bukan nyari bini, di sini kita nyari cewek yang kaya kok. Kita porotin dia. Gimana? Mantep kan? Mantep sih. Tapi sekarang lebih mantapnya, oke? Mendingan lu jaga di depan lu, oke? Tahan gua lapar tau. Ya udah gua jaga di sini aja. Lu tenang aja sama gua, ya. Oke. Ayo cepetan. Iya, sabar sih, ntar lagi. Oke, berhasil yuk. Ayo cepet-cepet, ntar keburu orang lagi. Kenapa motor dorong-dorong gitu? Gini bang, motor gua mogok nih bang. Mau nyari bengkel gimana ya? Iya, di mana, Bang? Di depan Jalan Samudra tuh ada bengkel tuh depan tuh. Oh, di sini bang. Ya, sebelah kanan tuh. Oke, makasih bang ya. Ya, makasih ya. Tadi bang. Aduh, gimana sih motor mogok mulu nih? Nasib mujur, rupanya tak lagi bersama Bakor dan Aryo. Alih-alih mendapatkan uang atas hasil curian yang akan didapat, mereka justru hampir terkena amarah massa. Dalam keseharian Rika, dia tinggal seorang diri di sebuah apartemen. Tak jarang teman dekatnya datang menyambangi tempat tinggalnya itu. Dia mau datang lagi. Iya. Dia siapa? Aduh. Salah. Ya. Kalau kamu pulang dulu gimana? Sebuah rahasia tampaknya disembunyikan oleh Rika dari sahabatnya. Sebuah aplikasi chatting membuat dirinya terbuai dan teralihkan dari dunia nyata. Hawa nafsu dan hasrat akan kebutuhan seksual seringkali membuat manusia, terutama kaum lelaki, mencoba berbagai cara demi menyalurkan hasratnya. Wow, mantep banget ini.
Udah ketahan ini. Gua sikat juga ini bini gua. Keutuhan bahtera rumah tangga Aryo dan sang istri kini terombang-ambing. Hubungan keduanya semakin tak menemukan titik temu. Hilangnya rasa cinta kasih antara sepasang suami istri kerap kali menimbulkan gejolak lain. Bagi salah satu pasangan, perselingkuhan merupakan jalan yang sering ditempuh demi mengobati hati seseorang. Hai, aku juga senang ketemu sama kamu. Oh iya Kak, aku boleh minta alamat kamu nggak? Biar kita langsung bisa ketemu. Gayung pun rupanya bersambut. Di tengah kegalauannya akan sikap sang istri, Aryo telah menemukan jalan lain dalam memenuhi hawa nafsunya. Apakah ini awal perkenalan berujung maut itu? Rika, aku udah di lobi ini. Ayo, cepetan jemput aku. Aku udah gak tahan lagi. Ayo. Nggak tahan apa sih? Sabar dong. Kamu udah bawa uang yang 2 juta kan? Aduh, pokoknya kamu tenang aja sama aku. Uangnya udah aku sediain. Dan kamu kalau nahan sampai belasan kali, aku bakal kasih bonus lagi. Sebuah kesepakatan harga yang diberikan Rika kepada Aryo jika dirinya ingin menikmati malam bersama Rika adalah sebesar 2 juta rupiah. Persyaratan itu pun telah disetujui oleh Aryo demi tercapainya hasrat. Wow. Apaan sih? Aduh, kamu itu cantik banget. Bodi kamu buaya banget. Terpesona akan kecantikan dan kebolehan tubuh yang dimiliki Rika membuat Aryo mabuk kepayang. Seolah tidak mempedulikan lagi segala penghalang yang sebenarnya ia miliki. Jadi ini apa teman kamu? Iya dong. Bagus juga ya. Bagaikan ketiban durian runtuh, hari itu Aryo benar-benar beruntung. Dengan hanya bermodalkan sebuah rayuan dalam pesan singkat aplikasi, Aryo kini berhasil menikmati malam bersama wanita cantik. Ya udah cepetan ya. Jangan lama-lama ya. Aku udah gak nahan lagi. Kebohongan yang dijanjikan Aryo akan imbalan sebesar 2 juta yang seharusnya ia berikan kepada Rika atas jasanya tentu membuatnya sedikit cemas. Akan tetapi lagi-lagi nafsu duniawi telah mengalahkan segala akal manusia. Aku udah siap loh Aryo. Aku juga udah siapin kok uangnya. Bener. Bener. Ayo, aku udah gak tahan lagi nih. Tunggu dulu. Kamu bawa uang yang 2 jutanya nggak? Kamu gimana sih? Di saat tegang gini, kamu mikirin uang lagi. Ya udah, kita lanjut aja yuk. Tunggu dulu. Mana uangnya? Kan kamu udah janji sama aku. Di saat birahi seseorang telah mencapai pada puncaknya, hal sekecil apapun akan dianggap menjadi sebuah gangguan. Di tengah keinginan besar Aryo untuk menikmati tubuh Rika, sebuah motif materi kembali menjadi penghalang. Mana uangnya? Sini aku ambilin. Tapi aku Tapi apa? belum ada uangnya 2 juta ini. Apa? Terus kamu nggak punya uang tapi ngotot mau ketemu sama aku? Ah? Iya, aku lagi pengen banget. Aku udah gak tahan lagi, makanya aku kesini. Maksud kamu apa? Lagian mana ada hari ini yang gratis? Kamu mendingan pergi sekarang. Pertengkaran di antara keduanya pun tak dapat dihindari. Rika yang merasa tak terima atas kebohongan Aryo akan janjinya melontarkan kata-kata pedas hingga menyakiti fisik Aryo yang membuat keadaan semakin memanas. Sungguh banget ya. Dan kamu sama aku. Apa? Mendingan kamu pergi. Ucapan dan hinaan dari Rika telah mampu membakar habis amarah dalam tubuhnya. Dengan kalap dan tak kenal rasa manusiawi, Aryo menghabisi nyawa Rika
dengan tangannya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, Aryo yang telah melihat Rika terbujur kaku di hadapannya justru mengambil seluruh barang-barang berharga milik korban. Kini nasi telah menjadi bubur. Bukti bahwa hawa nafsu yang tak terkendali selalu membawa derita bagi mereka. Penyesalan Aryo seolah tiada guna. Rika telah tiada. Identitas telah dikantongi pihak kepolisian. Penangkapan pun segera dilakukan. Pelaku yang selama ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan sang istri kini tak dapat lagi berkutik. Kami dari pihak kepolisian. Apa betul ini rumah saudara Aryo? Ya, ini rumahnya Aryo. Polisi. Tapi ada apa ya dengan anak saya? Nanti akan kami jelaskan di kantor. Sekarang tolong ibu panggilkan Aryo dulu. Aryo! 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 Ada tamu, nak. Aryo! Mungkin lagi tidur, Bu. Maaf, Bu. Tolong izinkan kami masuk ke dalam. Periksa semua ruangan. Siap, Bunda. Polisi yang menduga pelaku di dalam rumah akhirnya memeriksa ke dalam seluruh ruangan untuk menangkap pelaku. Bunda, ini Bunda. Tangkap dia. Aryo. Ayo ikut kami. Ayo, Pak. Ayo. Pak, tunggu sebentar, Pak. Kenapa anak saya dibawa ke kantor polisi? Bang, kenapa, Bang? Ibu, Jangan bapak saya ini salah, Pak. Tolong saya, Nanti Pak. Ibu bisa ke kantor polisi untuk penjelasan. Ayo. Ayo. Bu, jangan dibawa Aryonya, Bu. Motif daripada pelaku adalah rasa sakit hati yang dikarenakan hinaan dan cacian korban terhadap dirinya yang tak mampu memberikan sejumlah uang yang telah dijanjikan. Pasal yang kita kenakan kepada pelaku adalah pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 365 KUHP, yaitu pembunuhan disertai dengan pencurian dan kekerasan.